Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Sudah terdengar jelas ya suara saya kan? Oke. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah ditempatkan oleh Bapak Ibu untuk menghadiri acara webinar yang diadakan oleh kami dari PT Aplikat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rudi, selaku pembawa acara untuk materi mengenai Down to Dust yang ada di software rendering Lumion. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua eh, mengenai software Lumion ini sudah bukan lagi software yang awam ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melihat sebelum-sebelumnya. Tetapi untuk teman-teman di sini yang belum pernah menggunakan software Lumion, ini adalah kesempatan menarik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat mengenai semua unique feature yang ada di Lumion. Dan kita juga akan mengadakan nanti di beberapa minggu ke depan. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi eh, tim kami yang sudah mengundang Bapak Ibu eh, untuk datang ke acara ini untuk mengikuti ulang apabila Bapak Ibu tertarik untuk kegiatan workshop Lumion di beberapa minggu ke depan. Nanti kita akan menginfokan kembali untuk tanggal acara. Oke, tanpa perlu menunggu lama lagi, saya akan langsung saja share screen untuk eh, perkenalan mengenai software Lumion. Kita langsung saksikan bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, eh, langsung saja. Eh, untuk software Lumion ini, pasti untuk teman-teman yang sudah mengetahui, ya, software Lumion ini digunakan hanya untuk ketika teman-teman sudah di tahap eh, proses akhir ya, biasanya seperti itu. Karena Lumion ini hanya digunakan ketika teman-teman ingin mempercantik hasil karya teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, dari gambar bangunan ini, kita bisa memberikan pemandangan menarik seperti pepohonan, ataupun tanaman merambat, ataupun efek permukaan tanah yang dimana teman-teman bisa melihat permukaan tanah ini materialnya terlihat lebih timbul, terlihat konturnya dan sebagainya. Dan juga untuk objek-objek seperti objek-objek hidup eh, berupa misalkan hewan atau berupa berupa eh, orang ya seperti yang ada di belakang ini yang ada di balkon, kita bisa mempercantik tampilan eh, animasi yang teman-teman telah buat. Saya akan langsung saja. Di sini saya akan memperlihatkan mengenai eh, latar belakang kami dari Aplikat Indonesia. Jadi kita sudah bergerak dari tahun eh, 94 hingga kini. Jadi teman-teman apabila membutuhkan solusi tidak hanya di industri arsitektur, engineering construction, semisal teman-teman ada kebutuhan untuk eh, mechanical, untuk industri manufaktur, bisa menghubungi kami ataupun ingin membuat prototipe berupa eh, 3D printer ataupun 3D scanner juga bisa menghubungi kami. Itu saja. Dan kita selain eh, memiliki produk-produk seperti Lumion, kita juga memiliki produk-produk tiga dimensi ataupun dua dimensi. Seperti yang teman-teman lihat ada G-StarCAD, ada juga ArchiCAD. ArchiCAD ini biasanya digunakan untuk membuat bangunan, lebih tepatnya high-rise ya, high-rise bangunan bertingkat. Ada juga SketchUp, Rhino,
eh, dan juga untuk kebutuhan manufaktur kita ada SolidWorks seperti itu. Dan berikutnya, oke, tebak. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, apakah gambar ini? Ya, ini adalah eh, kincir angin. Ini artinya adalah software Lumion itu sendiri dikembangkan, dibuat oleh dari negeri asal Belanda, yaitu X3D BV. Dan X3D ini adalah eh, developer dari salah satu game terkemuka yang teman-teman pernah main ya di masa pas ketika masa kecilnya ya. Kita bernostalgia sedikit yaitu game Sims. Jadi game Sims ini dibuat oleh mereka. Jadi ada sedikit kemiripan ketika teman-teman memproses menggunakan software Lumion dari segi kemudahannya seperti itu. Dan mengapa software Lumion ini cukup dipandang oleh eh, para profesional seperti dari di dunia arsitektur, bahkan kita sudah juga mempromosikan di beberapa universitas di Indonesia dan eh, diterima juga oleh beberapa universitas sebagai salah satu software eh, yang bisa dikatakan benchmark ya, yang nantinya digunakan oleh teman-teman di dunia eh, construction karena eh, software Lumion ini dikatakan adalah salah satu software render yang sangat mudah digunakan. Karena saya pernah mempresentasikan juga ke beberapa eh, rekan-rekan profesional yang dikatakan ada yang usia yang sudah cukup senior dan mereka mengatakan ini bahwa software sangat mudah sekali digunakan. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana kemudahannya. Jadi teman-teman bisa melihat di bahwa di software Lumion ini bisa membuat custom displacement maps yang dimana material dari ob- material yang kita pilih untuk bidang tersebut terlihat sangat timbul seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini. Lalu untuk efek eh, langit real sky ini terlihat sangat-sangat begitu realistis ya, sangat terlihat nyata. Dan juga untuk efek rumput ini ya teman-teman, untuk rumput ini teman-teman sudah bisa membuat efek rumput yang begitu nyata juga. Kita bisa bermain dari segi konturnya dan juga eh, tingkat eh, jarak antar rumputnya itu berdekatan ataupun renggang dan sebagainya. Seperti itu, memberikan efek yang sudah dipangkas dan sebagainya. Dan juga untuk karpet, ini juga sangat sangat sekali bisa kita menggunakan dengan sangat mudah tanpa kita harus mengatur dengan eh, ya kita membandingkan dengan beberapa produk lainnya mungkin ada beberapa tingkat kesulitan untuk mengaturnya tapi dengan di Lumion ini kita bisa dengan sangat mudah mengaturnya. Dan ini salah satu fitur yang kita rasakan begitu eh, menambah efek background yang lebih menarik. Nah, biasanya kita membuat masa bangunan itu harus secara manual, tetapi dengan OpenStreetMap yang ada di Lumion ini, teman-teman bisa memberikan bangunan di sekitarnya dengan sangat-sangat mudah. Oke. Dan kita sudah bisa sampai ke resolusi 4K, yang di mana ini resolusi yang cukup tinggi yang bisa kita tampilkan di TV-TV besar. Dan fine detail shadow menambah eh, efek bayangan pada beberapa objek-objek ya, seperti rumput atau pepohonan atau yang pada objek yang memiliki siku ya, seperti pada bangunan. Ini terlihat lebih detail sekali bayangannya. Dan juga soften edge, kita bisa membuat material tersebut, biasanya kita gunakan pada furniture, terlihat lebih tumpul pada bagian sikunya. Dan ini weathering, di mana kita bisa membuat efek material tersebut termakan usia. Contohnya seperti besi berkarat, atau misalkan eh, kayu yang sudah mulai keropos,
sofa yang sudah sofa kulit yang sudah terkelupas atau beton yang sudah mulai berlumut seperti itu. Dan juga ini efek tanaman merambat yang bisa kita tambahkan dengan sangat-sangat mudah tanpa kita harus memberikan dari animasi tiga dimensi ya dari software 3D-nya. Biasanya kita membuat dari berupa objek 3D modeling, tapi ini kita tidak perlu ya, secara otomatis. Kita bisa memberikan style gambar pada bangunan. Jadi kan kita perlihatkan bagaimana color sketch, daytime, dawn, overcast, dan sebagainya. Dan Lumion sendiri sudah bisa berkomunikasi dengan beberapa software 3D, eh, kurang lebih antara lain seperti ini, yaitu SketchUp, ArchiCAD, Revit, Rhino, Vectorworks, dan juga Autodesk. AutoCAD. Oke, dan ini ada beberapa konsultan, arsitek, ataupun kontraktor yang telah menggunakan Lumion eh, di Lumion di Indonesia. Oke, sebelumnya saya minta maaf apabila ada suara bising di sekitar saya, kan ada suara seperti suara palu. Kebetulan ada pekerjaan pekerjaan renovasi di samping eh, ruang meeting saya. Oke, semoga suara terdengar jelas dan tidak mengganggu teman-teman ya. Oke, saya akan langsung saja untuk ke produknya. Dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman, eh, kita membuka pertanyaan mungkin di tahap akhir, di sesi akhir. Jadi teman-teman silakan mau menanyakan. Oke, ini adalah eh, interface ketika teman-teman membuka eh, Lumion. Teman-teman bisa melihat benchmarknya apabila teman-teman ingin mencari tahu apakah komputer yang teman-teman gunakan ini eh, memiliki eh, engine yang cukup untuk merunning, oke, untuk merender di teman yang di perangkat yang teman-teman gunakan. Sebagai contoh, laptop yang saya gunakan ini bisa dikatakan bukan laptop yang high end, oke, kategori yang high end. Jadi kita bisa melihat di sini diinfokan 20% saja. Jadi teman-teman bisa nantinya melihat juga apakah yang perlu ditingkatkan seperti yang teman-teman lihat di tempat saya ini prosesor CPU-nya sudah oke. Selebihnya yang perlu ditingkatkan. Jadi apabila teman-teman menggunakan perangkat yang bisa yang berupa custom, nanti tinggal merubah saja komponen-komponen tertentu yang perlu di-upgrade diganti dengan yang lebih tinggi. Lalu kalau sudah tinggal rerun benchmark. Jadi bisa melihat apakah sudah cukup kuat untuk eh, mengerjakan project-project yang teman-teman kerjakan. Oke, di sini teman-teman bisa melihat untuk create new, yang dimana bisa memilih landscape yang teman-teman bisa inginkan, dan juga di bagian example. Nah, di bagian example ini yaitu teman-teman memilih model example contoh bangunan yang telah disediakan oleh Lumion. Jadi apabila teman-teman yang belum pernah menggunakan Lumion ingin belajar cara menggunakannya, bisa menggunakan di bagian example ini. Oke, baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan memilih Glass House, salah satu contoh model yang ada di LinkedIn ini ya. Lalu saya akan membawakan sesuai dengan tema hari ini, From Dawn to Dusk. Jadi dari langit eh, subuh ya, menjadi ke langit yang senja. Seperti itu. Oke, nah, oke, selanjutnya.
Nah, untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan Lumion, untuk pengaturan, cara mengatur posisi kamera cukup menggunakan mouse. Lalu teman-teman klik kanan. Ketika kita klik kanan, kita bisa mengatur arah hadap kameranya. Selanjutnya, untuk berjalan ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan, teman-teman bisa menggunakan perintah tanda tanya yang ada di kanan bawah. Nah, singkat cerita nih, eh, dia memperlihatkan tombol WASD. Nah, ini eh, sedikit nostalgia juga ya, kayak seperti kita bermain Counter Strike ya. Jadi Q untuk naik ke atas, E untuk turun ke bawah, W ke depan, S ke belakang, A ke kiri, D ke kanan. Cukup mudah. Dan selanjutnya, untuk fitur-fitur bagaimana cara menggerakkan eh, kamera untuk menggerakkan matahari, mengatur topografi, untuk material-material dan juga objek itu semua ada di kiri bawah. Jadi teman-teman bisa melihat untuk weather, landscape, material, dan juga content library. Saya akan langsung saja untuk weather di sini. Nah, kita bisa melihat posisi eh, awannya juga ya. Dan untuk mengatur posisi matahari, teman-teman bisa melihat sun direction. Nah, kita bisa melihat mataharinya sekarang ya. Nah, apabila ingin dirubah ke langit siang dan malam, tinggal teman-teman geser di samping ini sun Sunhake, dia akan berada posisi matahari yang akan terbit seperti ini. Nah, itu sesuai dengan topik materi hari ini, tapi pengaturannya nanti bukan di sini ya teman-teman, yang ada di efek yang ada di kamera di sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya saya tinggal mengatur beberapa pengaturan lainnya seperti sun brightness. Misalkan langitnya ini sangat terik ya, panasnya panas luar biasa, tinggal saya mengatur sun brightness ke paling kanan. Seperti itu. Tinggal saya kurangi, misal seperti ini sudah cukup. Untuk awan yang ada di langit, misalkan ingin ditambahkan awannya, tinggal kita geser saja. Nah, mudah sekali ya. Dan juga untuk wind speed dan wind direction ini untuk mengatur, eh, misalkan teman-teman ingin mengatur pepohonan sekitar terlihat lebih bergerak lebih cepat ya. Kita tinggal menggeser saja wind speed-nya. Dia terlihat sekali eh, tiupan anginnya ya, eh, pohonnya bergerak lebih cepat seperti itu. Apabila ingin dikurangi, tinggal teman-teman atau dimatikan, tinggal geser saja ke paling kiri. Terlihat bahwa semua objek pohonnya menjadi idle seperti ini. Nah, ini sangat-sangat mudah untuk pengaturannya. Dan seperti yang tadi saya jelaskan di unique feature yang ada di Lumion, dia ada memiliki efek namanya real skies. Kalau tadi kita lihat ya, awan-awan dan matahari yang bergerak independen dengan real skies ini, dia terkunci menjadi satu seperti ini. Jadi saya tinggal mengatur saja posisinya. Nah, ini seperti eh, dome, seperti kubah yang di atasnya dalamnya ada gambar awan dan juga matahari ya. Dia tinggal kita putar saja seperti ini. Oke, efeknya dome ini bisa ada di V-Rays atau di 3D Max. Nah, misalkan teman-teman ingin mengganti tampilan real skies-nya, tinggal diklik saja di sini. Nanti teman-teman bisa memilih cloud-nya mau yang tipe evening, morning, sunset, clear, atau night. Nah, untuk yang night ini coba kita klik ini ya. Kita bisa melihat langitnya seperti ada kita berada di galaksi luar angkasa ya. Oke, ini sedikit-sedikit Star Wars nih kita nih seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke efek langit yang berawan yang lainnya seperti ini, nanti teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan. Atau kita kembalikan lagi ke disable green sky seperti ini. Oke, itu berikutnya landscape. Nah, landscape ini nah, saya akan sengaja ke area yang kosong ya.
Apabila teman-teman ingin membuat kontur permukaan eh, yang rata atau bergelombang di Lumia itu sangat mudah. Teman-teman tinggal memilih, mengklik pilihan untuk raise, yaitu tinggal kita naikkan saja elevasinya. Kita bisa memperbesar lingkaran kuningnya di sini. Oke, jadi ini ada area permukaan yang akan kita atur. Tinggal kita naikkan, nanti elevasi akan naik seperti ini permukaannya. Jadi ini kita bisa lakukan secara fleksibel. Oke, atau kita buat secara tidak teratur, yaitu yang tulisan jitter. Kita tinggal perbesar areanya, nanti dia akan bergelombang seperti ini. Nah, apabila ini dikembalikan, tinggal kita pilih flatten. Seperti itu. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin memberikan air pada bidang tersebut, kita bisa memberikan, yaitu namanya water. Tinggal kita klik areanya, kita tinggal perbesar areanya seperti ini. Nah, tinggal kita mengatur apakah warna air ini ingin berwarna biru seperti itu atau tropical. Jadi ada banyak sekali pilihan-pilihan yang teman-teman bisa atur nantinya. Seperti air yang keruh, seperti ini. Nah, atau semisal teman-teman ingin menambahkan air dalam ukuran yang sangat luas, bisa pilih di sampingnya yaitu ocean. Tinggal kita klik on off, dia akan muncul permukaan laut seperti ini. Tinggal kita naikkan saja wave intensity, turbidity, ada height ketinggian, oke, dan sebagainya. Ini teman-teman bisa custom sesuai dengan keinginan. Dan juga apabila teman-teman ingin mewarnai permukaan tanahnya ya, seperti yang ada di sini, kita bisa menggunakan yang namanya paint. Oke, kita tinggal pilih salah satu materi yang teman-teman inginkan, misalkan flat rock atau ini, tinggal kita warnakan saja pada permukaan tanahnya. Jadi dia akan berubah seperti ini. Jadi kita bisa memberikan pasir ataupun eh, bentuk-bentuk objek lainnya, nanti tile size-nya bisa kita atur sesuai dengan yang teman-teman inginkan, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan lagi ke eh, bangunan, tapi sebelum itu saya akan memperlihatkan ada salah satu fitur unik yang tadi saya sampaikan ya, yaitu OpenStreetMap. Ini kemungkinan akan saya perlihatkan di bagian akhir. Jadi saya harap teman-teman akan terus berada di webinar ini hingga waktunya hingga hingga selesai ya teman-teman. Saya akan langsung untuk berikutnya ke material. Nah, biasanya teman-teman untuk pemberian material ini kita harus sambil juga ke Photoshop dan sebagainya. Tapi di ini saya yakin teman-teman akan melihat apa saja yang bisa ditampilkan, diberikan oleh software Lumia. Jadi saya akan memulai terlebih dahulu dari eh, bagian luarnya, yaitu bagian eh, struktur arsitektur dari bangunan ini. Kita melihat dia menggunakan rangka besi, metal. Jadi kita akan memilih material, eh, ya, kita klik saja. Dan untuk software Lumion ini, sistem groupingnya itu berdasarkan nama material. Jadi misalkan ketika teman-teman menggunakan software eh, SketchUp,
Jadi kalau di SketchUp itu nama material sama, ketika dimasukkan ke dalam Lumion dia akan menjadi satu grup seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi mengklik panel jendelanya satu persatu seperti itu. Oke, kita tidak perlu mengklik panel jendelanya satu persatu, tinggal apabila nama material sama, dia akan otomatis menjadi satu grup. Nah, kita mulai dari sini. Saya akan memilih material metal, aluminium. Nah, berikutnya aluminium ini saya akan buat dia terlihat lebih gelap yang warnanya. Nah, tinggal geser seperti ini. Dan kita juga bisa mengatur eh, eh, tekstur eh, dari material tersebut. Jadi relief itu kita bisa membuat dia lebih kasar permukaannya atau lebih halus seperti itu. Jadi ini tinggal kita menggeser saja ya teman-teman. Seperti kita bermain Instagram ya. Ini sangat-sangat mudah sekali teman-teman. Tinggal kita bermain dengan reflectivity-nya seperti itu. Tinggal saya geser, saya sudah bisa lihat hasilnya. Dan glossiness saya juga bisa menggeser. Nah, bahwa pantulannya terlihat jelas seperti itu. Selanjutnya, yang tadi material weathering, di mana kita akan memberikan efek besi yang berkarat ya, karena berhubung bajanya ini terletak di area luar, mungkin terekspos dengan air hujan dan sebagainya, dia akan berkarat. Tinggal saya pilih weathering, oke, lalu saya tinggal menggeser. Nah, teman-teman sudah bisa melihat ya, besinya otomatis langsung berkarat. Ini tanpa saya harus mengekspor, meng-setting di Photoshop. Nah, terlihat sudah termakan usia. Begitu juga dengan batu bata di sini. Nah, ini ada fitur menarik juga di Lumion. Saya akan memilih material batu bara yang ada di Lumion. Sebagai contohnya ini ya. Oke, kita cari yang sedikit lebih gelap warnanya. Ya, misalkan ini. Nah, jadi saya akan mengatur posisi uh, peletakannya, position. Saya tinggal geser. Nah, misal di sini. Selanjutnya, apakah eh, terlihat rata seperti flat stiker ya, atau terlihat timbul seperti batu bata yang asli, teman-teman bisa mengaturnya di relief ini. Tinggal kita geser, nah, terlihat reliefnya kita naikkan, dan juga glossiness. Nah, mungkin kita akan mengatur posisi cahayanya ya, teman-teman. Saya akan kembali lagi, batu bata ini. Lalu juga ada displacement yang dimana kita bisa mengatur nutnya. Terlihat lebih masuk ke dalam atau seperti rata seperti itu. Ini memperlihatkan kesan lebih timbul eh, batu batanya seperti itu. Nah, ini akan membantu memperlihatkan hasil yang lebih realistis. Nah, lalu berikutnya ada namanya weathering. Saya akan membuat batu bata ini terlihat seperti sudah termakan usia. Iya, oke, baik. Dan juga material kayu yang ada di dalam. Jadi kita juga bisa memberikan efek yang sama juga. Tinggal kita klik. Saya akan memberikan pengaturan seperti relief. Oke, atau saya hilangkan, dia terlihat seperti stiker.
Tapi kalau saya geser reliefnya, nah dia terlihat seperti uh, lebih terlihat realistis. Relief saya naikkan, glossiness saya juga naikkan. Ya, oke. Ini uh, yang memperlihatkan efek yang sangat luar biasa indah di ataupun kita memberikan tanaman merambat juga pada batu bata ini. Oke. Nah, sebelumnya saya akan memberikan efek terlebih dahulu eh, relief, activity dan juga glossiness saya naikkan. Lalu ada taman merambat di sini. Foliage saya akan menaikkan spreadnya. Oops, terlalu tinggi. Saya kurangkan. Oke, ini butuh kesabaran ya sedikit ya teman-teman ya. Lalu ukuran daunnya teman-teman bisa atur dengan sangat mudah ya. Ini sekali lagi kita tidak perlu menggunakan bantuan eh, dari software 3D modelnya, tapi kita cukup meletakkannya langsung dari eh, Lumion. Dan ini adalah saran juga dari saya teman-teman. Kenapa sebaiknya apabila teman-teman ingin memberikan tanaman merambat, sebaiknya kita menggunakan yang ada di eh, Lumion. Kenapa tidak perlu kita memberikan tanaman merambat dari software 3D modeling? Karena ketika teman-teman meletakkan model tanaman, pepohonan yang ada di luar dari Lumion, ketika masuk ke dalam Lumion akan menjadi berat, sudah pasti. Filenya itu menjadi berat dan ketika ingin diberikan efek eh, seperti pohon tersebut bergerak ketika tertiup angin, itu tidak akan bergerak apabila teman-teman menggunakan model yang di luar Lumion. Jadi seperti yang teman-teman lihat ini, pepohonan yang di sekeliling ini, apabila ingin bergerak harus menggunakan model library pohon yang ada di dalam Lumion. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, untuk content library, kita akan meletakkan beberapa objek eh, seperti eh, untuk dekorasi dan juga objek misalkan figur yang sedang duduk atau sedang melakukan aktivitas di dalam bangunan ini. Jadi saya akan meletakkan objek yang tengah duduk ya, misal di kursi ini. Dan juga ada lagi objek lainnya yang tengah eh, berdiskusi ya, sedang berbicara dengan beliau. Nah, dan objek di Lumion ini juga sudah bisa dikatakan cukup banyak ya. Tersedia dari berbagai belahan bumi ya. Jadi ada yang untuk objek yang dari misalkan orang dari benua Eropa, ada juga yang dari benua Afrika, dan juga dari benua Asia seperti itu. Dan juga ada objek untuk yang perempuan, kita bisa meletakkan juga ada yang mereka yang tengah berpakaian casual atau office uniform atau berpakaian eh, ya seperti teman-teman lihat pakaian olahraga seperti itu. Jadi kita pilih kan figur yang tengah kita samakan ya. Eh, ya, misalkan di sini.
Dan selain itu juga apabila teman-teman ingin membuat objeknya ini dalam bentuk siluet satu warna ya. Jadi kita bisa mengblok mereka, lalu kita aktifkan colorize di sini. Dia akan menjadi satu warna seperti ini. Kemudian kita bisa memilih untuk tipe yang shade atau polygon ataupun juga yang flat seperti ini. Oke ya, seperti ini. Selain itu juga apabila teman-teman ingin membuat objeknya ini eh, dalam bentuk siluet juga teman-teman bisa lihat juga ya, ada pilihan-pilihan untuk yang siluet. Jadi eh, ada banyak sekali library yang disediakan di selanjutnya untuk cahaya lampu. Nah, ini juga salah satu fitur menarik nih yang ada di Lumion. Nah, kita bisa mengatur pencahayaannya untuk brightness ataupun count angle-nya teman-teman nanti bisa mengatur sesuai dengan keinginan. Oke. Oke, kurang lebih demikian. Saya akan langsung saja ke tahap render. Oh ya, satu lagi ya teman-teman. Ini reflectivity akan saya naikkan supaya lebih terlihat pantulan bayangan pada eh, kaca ini. Saya akan langsung saja untuk membuat eh, animasi berupa foto. Nah, di sini di Lumion telah menyediakan yaitu eh, settingan render yang telah disediakan. Jadi untuk teman-teman ingin belajar, oh bagaimana caranya supaya hasil render saya lebih menarik, lebih indah, dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat dari settingan yang sudah disediakan di Lumion, tinggal kita pelajari seperti itu. Jadi kita bisa melihat, oh seperti ini pilihan-pilihannya. Tetapi apabila teman-teman ingin membuat yang baru, tenang, kini di sini kita akan pilih yang masih kosong seperti ini. Jadi saya akan langsung. Nah, saya akan meletakkan, memilih posisi seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan mengatur focal length. Nah, ini seperti zoom in dan zoom out, ya. Tetapi sangat disarankan apabila untuk men-zoom out jangan terlalu kecil ya jaraknya teman-teman ya. Seperti ini. Karena ini terlihat sangat sangat distorsi sekali, khususnya pada renderan interior. Setidaknya 15, di angka 15 ini sudah cukup seperti itu. Jadi misalkan kita ingin dalam jarak dekat seperti ini, oke, tinggal kita capture di sini store kamera, dia akan save. Jadi begitu teman-teman mengganti posisi yang lain, misal di sini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal mengcapture saja, dia akan langsung. Nah, kembali lagi ke view ini. Oke, pertama-tama saya akan mengambil view dari siang hari. Oke, jadi saya akan memilih efek yang biasa saya gunakan ya selalu. Eh, Biasanya saya selalu menggunakan fitur efek yaitu konsep outline. Nah, ini seperti udah mulai-mulai masuk ke settingan Instagram ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman harus mencoba satu persatu. Ini biasa, ini saran dari saya apabila teman-teman ingin menggunakan Lumion, silakan mempelajari satu persatu efek ya. Dan tapi saya yakin teman-teman, ini sangat-sangat mudah. Tinggal kita menggeser saja efek-efeknya ini ya. Oke, outline density dan sebagainya. Sangat-sangat mudah untuk menguasai Lumion. Selanjutnya, saya ingin memberikan efek fog eh, kabut pada bagian background supaya tidak terlalu eh, bagian belakangnya dari objek rumah ini tidak terlalu eh, terang ya. Saya akan membuat dia sedikit blur. Saya akan menggunakan sky render fog.
kabut. Lalu pop density akan saya naikkan. Oke, buat para pecinta game Silent Hill, nah seperti efeknya ini, Silent Hill seperti itu. Nah, oke. Nah, dengan ada efek ini kita bisa melihat bahwa kita tidak terlalu fokus pada bagian eh, belakangnya ya, backgroundnya, tetapi kita memberikan pandangan bahwa kita lebih fokus pada objek bangunannya, seperti itu. Oke, ini nanti teman-teman bisa mengatur sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, efek-efek lainnya yang teman-teman bisa tambahkan, bisa kita tambahkan satu per satu, oke? Ataupun nantinya teman-teman ingin memilih langsung keseluruhan ada di pilihan atas ini, custom style. Jadi pilihan yaitu realistik, interior, night, daytime, dawn, overcast, dan sebagainya. Jadi kita akan mulai dari misalkan pilihan daytime. Nah, dari sini saya masih bisa mengatur teman-teman untuk settingan-settingan seperti real sky, saya akan menggeser posisi mataharinya nah, di sini. Atau nanti ya teman-teman misalkan ingin mengganti eh, ingin menggunakan settingan awan yang teman-teman inginkan, bisa dari bukan dari real skies tapi dari yang ada di efek ini, yaitu sky and weather, sky and clouds. Oke, low clouds bisa kita atur. Ini kembali lagi ya seperti settingan tadi. Nah, saya tambahkan lagi efek misalkan untuk matahari, kan? Saya akan mengatur. Nah, apakah warnanya sudah cukup oke atau terlalu kuning? Nah, kalau menurut saya ini masih warnanya terlalu kuning ya. Teman-teman nanti bisa mengatur di bagian coloring, kita membuat dia sedikit lebih netral. Dan untuk brightness, teman-teman bisa mengatur. Omni shadow, oke. Kita geser ke eksterior. Oke, ini settingan-settingan nanti yang teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan. Saturation, eh, enable. Nah, ada color correction, temperature kita akan kurangi. Oke. Nah, terlihat sudah lebih netral. Untuk kontrasnya, teman-teman nanti bisa mengatur juga ya. Nah, selanjutnya, eh, untuk pengaturan exposure, teman-teman bisa mengatur juga apakah mau dibuat lebih terang dan sebagainya. Ada juga eh, tampilan efek seperti eh, di enhancement, seperti bloom. Nah, ini nanti teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan keinginan. Nah, bisa memberikan efek yang cukup bercahaya dan sebagainya supaya terlihat bangunannya lebih keren, hasil rendernya lebih keren seperti itu. Karena memang ini pekerjaannya biasanya kalau ada job desk-nya 3D artist. Ya, kalau teman-teman lihat hasil karya 3D artist untuk eh, proyek-proyek arsitektur, biasanya kan mereka ya bahasa bahasanya kita sebut saja tipu-tipu dikit lah ya, biar terlihat lebih menarik seperti itu. Oke, itu terlihat lebih cantik seperti itu. Misalkan langit Jakarta terlihat polusinya sangat tinggi, tetapi biasanya 3D artist membuat langit di Jakarta menjadi eh, eh, bersih, terlihat langitnya warna biru seperti itu. Itu tugasnya 3D artist ketika membuat eh, gambar bangunan, gambar ya render. Terus misalnya ada efek bleach juga, kita berikan dia sedikit lebih tegas warnanya ya, seperti ini. Oke, selanjutnya.
pada pantulan cermin kacanya. Kita ingin membuat dia lebih tajam, kita tambahkan add effect. Oh maaf, seperti sudah ada tadi sebelumnya, yaitu reflection. Saya akan pilih eh, efek-efek yang memantulkan bayangan, misalnya pada cermin ini, saya tinggal klik saja. Dan kalau sudah, tinggal saya klik centang, dan saya pilih previewnya ke yang high quality. Nah, teman-teman sudah bisa melihat pantulan bayangannya. Tadi kalau sebelumnya di preview saya matikan, dia terlihat seperti ini ya. Tidak kelihatan jelas, tetapi ketika saya sudah pilih high quality, teman-teman sudah bisa melihat hasilnya. Seperti itu. Eh, Misalkan nanti ya teman-teman ingin menambahkan efek ada pelangi, atau misalkan ada jejak dari pesawat, atau ada yang ya sebutannya ya, misalkan sedikit lebih menghayal, itu teman-teman bisa tambahkan nantinya di bagian artistik, ya seperti di bagian lens flare, atau misalkan ini contrails, ada juga moon dan sebagainya, itu teman bisa tambahkan. Misalkan untuk lens flare, nah ini juga terkadang saya tambahkan untuk master brightness. Nah, ini seperti sudah mulai seperti di anime-anime ya. Terus misalnya lens saya terlihat sedikit kotor, nah seperti ini. Oke. Dan apabila teman-teman sudah merasakan sini sudah cukup oke, tinggal kita klik di bagian tengahnya, dia akan merender sekilas. Ini belum dirender ya teman-teman, dia masih memperlihatkan preview saja. Jadi masih bisa kita edit lagi dan sebagainya. Tapi kalau apabila teman-teman merasa sini ya hasil ini sudah cukup oke, teman-teman bisa langsung saja ke bagian render, render foto. Oke, kita tinggal pilih desktop, lalu kita tinggal klik save saja. Misalkan filenya ABC seperti ini, lalu kita tinggal klik save. Oke, ini hasil rendernya sudah selesai. Nanti teman-teman tinggal buka di lokasi yang teman-teman sudah save gambar tersebut. Nah, selanjutnya, apabila teman-teman ingin membuat hasil render ketika hujan, nah misalkan di sini ya. Nah, ini saya sedikit tambahkan efeknya beberapa. Copy efek, saya akan letakkan di sini. Oke, mungkin ada beberapa yang saya eh, matikan. Nah, selanjutnya ada add effect, yaitu eh, precipitation. Nah, ini membuat eh, hujan pada
renderan. Dan ini juga salah satu fitur menarik ya teman-teman. Apabila saya ingin membuat adanya tetesan air hujan pada permukaan luar. Contohnya, misalkan pada eh, cermin ini ada di sini ya. Saya tinggal menggunakan rain streak. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, ini membuat dia terlihat lebih lebih realistik ya ketika di render seperti itu. Kita coba klik render, kita preview, demikian. Nah, juga permukaan tanahnya, permukaan tanah eh, yang lebih yang terlihat eh, basah terkena air hujan, kita bisa atur dari sini sun-nya kita akan matikan, sun brightness. Oke. Lalu untuk kabutnya kita akan tingkatkan ya, fog density. Nah, misalkan ini sedang hujan ya, sedang hujan. Dan awannya saya akan tambahkan lebih tebal seperti ini. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ya, bahwa permukaan tanah ini juga lantainya ini terlihat ikut terkena oleh efek tetesan hujan. Jadi ketika saya klik preview, terlihat dia lebih basah ya. Atau saya tambahkan efeknya di sini. Oke, glossiness dan reflectionnya saya naikkan. Lalu saya tambahkan lagi untuk efeknya yang tadi ya. Ada di foto, saya tambahkan lagi untuk di permukaan tanah ini ya. Oke, tinggal saya klik centang, dan kalau sudah tinggal saya klik render lagi. Dan teman-teman bisa melihat hasilnya untuk yang efek fitur hujan ini.
Oke, mungkin sembari menunggu render, di sini ada eh, rekan-rekan saya, yaitu ada Pak Judi, ada Bapak Ibnu, eh, ada Ibu Nisa, ada Pak Andrianto, dan juga Ibu Rosa. Barangkali bisa menyapa eh, para Bapak Ibu di sini. Halo semuanya, mungkin bisa di open mic atau di open kamera seperti itu. Silakan. Baik, jadi eh, untuk Bapak Ibu apabila ingin mencari tahu segala seputar Lumion terkait misalkan berapa untuk harga investasi dan juga untuk info-info selanjutnya, info-info terbaru bisa menghubungi kami dan juga mengkontak rekan-rekan saya yang telah saya sebutkan tadi. Oke, di luar itu jangan ya Bapak Ibu. Hanya kepada hubungi kami langsung di Aplikat Indonesia. Karena di Indonesia sendiri kami salah satu eh, distributor tunggal dan kita juga distributor resmi yang telah ditunjuk oleh Lumion Pusat seperti itu. Oke, ini untuk hasilnya dan berikutnya saya akan langsung di bagian video. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke tema hari ini. Nah, bagaimana kita membuat efek yang demikian? Nah, yang tadi ya, yang dari dawn to dusk, yang di mana itu adalah efek eh, lebih mengarah ke time lapse. Jadi saya akan mengatur posisi matahari eh, ketika dia eh, matahari tersebut dari terbit hingga tenggelam. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan, di angka 15 ini sudah cukup ya, mendekati 15. Oke. Nah, ini ceritanya saya juga sambil menggeser kamera ya, Bapak Ibu ya. Saya mengarah kemari. Oke. Eh, Nah, di sini ada sedikit tips dan triknya juga, teman-teman. Apabila teman-teman ketika tadi ya saya mengambil foto tersebut, di sini ada terlihat durasi dari videonya. Nanti teman-teman bisa menambahkan, memanjangkan waktunya dari durasinya dari 8 detik menjadi eh, disarankan juga waktunya itu untuk teman-teman yang membuat konten-konten arsitektur disarankan dengan durasi yang di atas 15 20 detik seperti itu. Karena kalau durasi yang terlalu pendek itu terlihat sangat-sangat terlalu singkat ya. Jadi kita coba play. Ini durasi yang tadi 8 detik. Nah, disarankan juga untuk mengatur waktunya dari speed yang eh, kita bisa mengatur juga speed awal dan speed akhirnya itu yang lebih lambat. Jadi teman-teman bisa melihat di bagian kiri ini ada ease in linear dan juga di bagian akhirnya ease out linear. Jadi ketika saya play, nah, terlihat ya, nah dia jadi sedikit eh, dari lambat ke pelan, stop demikian. Nah, jadi saya akan menambahkan waktunya semisal 20 detik ya. Lalu saya akan play kembali. Nah, demikian. Nah,
Selanjutnya, ketika ini mau teman-teman sudah oke, saya akan klik save. Nah, di sini saya akan menambahkan efek, yaitu misalkan kalau time lapse itu biasanya kan eh, waktu yang panjang kita persingkat ya, kita squeeze menjadi waktu yang pendek. Nah, waktu yang panjang menjadi waktu pendek. Kita tambahkan efek yaitu sky and clouds terlebih dahulu. Kita buat awan itu bergerak lebih cepat. Jadi ini ada permainan keyframe. Buat teman-teman yang biasanya jago editing video, mungkin keyframe itu paham. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah melakukan editing video, ini butuh extra knowledge, nanti bisa nanti di sesi berikutnya untuk bagaimana memberikan keyframe yang ada di. Jadi di sini ada namanya low clouds. Saya klik dulu. Maaf, bukan ini, bukan low clouds. Maaf, saya ralat. Untuk position saya klik di sini. Lalu di posisi akhir video saya akan pilih lagi eh, create keyframe. Lalu saya akan geser posisinya di sini seperti ini. Jadi tinggal saya play saja, teman-teman. Oke. Jadi saya tinggal klik play, teman-teman sudah bisa melihat. Nanti awannya akan ikut bergerak. Jadi ini adalah time lapse eh, pertama ya, dan juga keyframe pertama yang saya ini cukup mudah dipraktekkan. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman, ini sudah mulai agak berat untuk memperlihatkan di previewnya karena awannya ini juga dalam posisi yang eh, ya bergerak juga seperti itu. Dan selanjutnya, oke, saya tinggal eh, tambahkan lagi efek yang matahari. Oke, kita ada namanya sun. Kita akan posisikan matahari dari matahari yang ya, matahari eh, yang sedang terbit yang posisi ada di belakang bangunan ini. Oke. Nah, nanti kita akan memberikan efek juga satu ya, yaitu artis hmm, lighting, yaitu God rays ya. Tapi kita coba kurangkan untuk God ray-nya. Ini jangan terlalu. Nah, selanjutnya ketika ini sudah mulai di akhir, kita akan memposisikan matahari. Maaf, ini saya akan pilih create keyframe dulu teman-teman ya. Jadi ada sunhead. Dan ketika di sini dia akan ada di posisi create keyframe, dia akan berada di posisi eh, atas siang. Betul ya anggapannya. Karena ini durasi 20 detik, detik ke-10 di posisi matahari ada di atas kita. Oke, saya udah pilih keyframe, lalu berikutnya di sini akan berada, oh maaf, saya ulangi ya teman-teman ya.
Oke, unheading. Lihat. Oke, berikutnya saya akan menggeser di sini. Saya akan aktifkan lagi create keyframe ya. Ya, jadi kita akan klik play. Ya, matahari akan ikut terbit seperti itu. Oke, mungkin ini bagian nggak beresnya akan saya kurangi lagi ya, teman-teman. Ya, tinggal kita klik play terus, nanti mataharinya akan terbenam perlahan-lahan. Oke, maaf di bagian sini, dan dia akan eh, di bagian ini. Oke. Jadi saya ulangi. Oke, seperti ini. Dan pasti teman-teman bertanya, apakah review memang seperti ini? Eh, Tadi ketika saya menggerakkan video ini banyak sekali pertanyaan juga. Ketika digerakkan kok terkesan seperti gelap ini. Oh ya memang karena ini belum di preview saja. Ini hanya preview. Tapi nanti ketika hasil di render tidak akan seperti itu. Ini hanya preview saja. Tadi terlihat kesannya seperti jauh lebih gelap ya teman-teman ya. Tenang saja. Mungkin ini semua terjawab ya teman-teman untuk materi hari ini. Dan sekali lagi juga apabila ingin ditambahkan efek-efek lainnya eh, untuk yang seperti yang hasil foto dan seperti yang tadi di foto sebelumnya, itu teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan keinginan seperti itu. Oke, eh, kita sudah mulai mendekati eh, akhir dari acara ini. Barangkali teman-teman eh, teman-teman bisa eh, memperkenalkan diri atau ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Dan eh, oke, terakhir maaf, ini ketika teman-teman ingin mulai merender ya untuk video ini, teman-teman bisa klik di banner render di sini, lalu bisa melihat juga output quality, ada frame per second juga. Nah, jadi ini untuk anti-aliasing gitu. Jadi di mana di bagian garis-garisnya ya, seperti contohnya pada bangunan ini, dia tidak terlihat adanya pixel seperti itu. Dia terlihat sangat-sangat lurus seperti itu ya bentukannya ya. Oke. Dan frame per second ini juga eh, disarankan 30 itu sudah jauh cukup. Mungkin kalau teman-teman memaksakan 200 itu harus menggunakan spesifikasi komputer yang tinggi sekali. Dan selanjutnya untuk render kita cukup di HD. Kalau teman-teman memiliki komputer yang lebih high end bisa menggunakan yang full HD seperti itu. Nanti tinggal kita render saja. Oke, seperti ini tinggal kita klik save. Dan nanti di sini akan memperlihatkan total maaf. Ini oh ya tadi saya terpencet semuanya ya. Jadi di sini ada pilihan untuk total 5 jam seperti itu untuk merender video. Tadi total di bawah ada 4 ya. Saya kelupaan untuk mengklik satu video. Ini jadi 4. Oke. Itu saja dari saya. Eh, saya akan langsung melihat kolom pertanyaan ya dari teman-teman ya.
Halo Bapak Ibu semua, silakan apabila ingin bertanya, bisa saya bantu jawab, boleh open mic atau dari kolom chat. Apa kekurangan dan kelebihan dari Lumia 2023 yang membuat ini high demand dibanding software real timer render lain seperti D5 atau Xcode? Ya, kalau eh, baik, eh, pertama saya yakin eh, saya yakin teman-teman yang sudah mengikuti webinar hari ini akan merasakan hal yang dimana kita lihat ya di Lumia ini. Oh, efeknya sangat banyak ya. Fitur-fiturnya jauh lebih banyak daripada Enscape. Saya terus terang saya juga pengguna Enscape, Bapak Ibu. Tetapi saya rasa di Enscape itu ada banyak kekurangan yang dimana seperti tadi efek air hujan itu tidak ada, untuk pengaturan rumput dan sebagainya tidak ada, eh, untuk objeknya juga, dan juga menurut saya lebih terlihat realistik yang ada di Lumion itu saja, eh, dibandingkan dengan Enscape. Tetapi yang saya lihat di Enscape ini ada kelebihan yang dimana Enscape itu jauh lebih ringan untuk merunning softwarenya, karena memang untuk pembanding saja Lumion, eh, installernya saja itu sekitar 30 gigabyte. Kalau dibanding dengan Enscape sendiri itu hanya sekitar 2 giga atau 3 gigabyte, ya yang dimana kalau dibandingkan jauh lebih ringan menggunakan Enscape. Tetapi memang eh, Lumion, eh, mengapa bisa begitu berat, karena memang dia memiliki library material settingan efek yang jauh lebih eh, real dibanding Enscape seperti itu. Mungkin ini jawabannya cukup menjawab ya, pertanyaan Bapak Steven. Oke. Apakah Lumion 2023 dengan spek PC standar sekarang sudah bisa merender dengan cepat? Karena sebelum Lumion ada kendala di render time yang lama dan tidak ada ray tracing. Ah, jadi begini, Bapak Ibu, Eh, ketika saya mencoba Lumion 2023 dibandingkan 2000, Lumion 12 ya, sebelum yang 2023 ini, software Lumion itu, yang 12 bisa dikatakan sangat berat sekali karena memang ada perubahan ya engine-nya ya sepertinya di 2023, yang dimana ketika kita menggerakkan model yang lebih besar dan sebagainya itu jauh lebih enteng, lebih mudah ya. Eh, dan untuk ray tracing memang itu, eh, teman-teman bisa melihat, eh, nah mungkin topiknya ini saya lupa masukkan ya yang mana ray tracing. Tetapi sudah banyak sekali beberapa gaming game ya, game-game yang terbaru, eh, kalau tidak salah itu dimulai dari, untuk teman-teman yang sudah yang pernah main game yang gamer seperti game Steampunk ya, Steam, eh, yang kalau nggak salah dia ada di masa depan ya, itu sudah menggunakan engine ray tracing yang dimana pencahayaan itu sangat-sangat realistik sekali, sangat-sangat nyata. Dan untuk yang PC standar, eh, kembali lagi, Bapak Ibu, seberapa besar file yang teman-teman kerjakan seperti itu. Kalau teman-teman mengerjakan file dengan ukuran
yang bisa dikatakan ukuran filenya sudah 1 giga, 2 giga, seperti itu ya. Eh, itu akan sangat berat sekali eh, merunning Lumion. Tapi biasanya saya menggunakan cara seperti ini. Oke. Biasanya ketika file saya sudah sangat besar, saya akan mengurangi dengan cara di bagian setting ini. Nah, di sini setting ini saya akan mengatur di bagian editor quality-nya, saya akan turunkan dari bintang 4 menjadi bintang 1, editor resolution ke 50%. Jadi, nah, terlihat ya, terlihat agak pecah dan sebagainya. Tetapi ini eh, mempermudah, meringankan juga beban pada komputer kita ketika mengediting, menjadi lebih ringan, seperti itu. Oke. Jadi memang untuk misalnya proyek yang dikerjakan itu skala yang masih kecil, tidak apa, seperti yang tadi saya perlihatkan di awal, kita menggunakan benchmark di komputer saya juga masih 20% seperti ini. Apakah bisa menambahkan material baru di Lumion? Tentu sangat-sangat bisa. Jadi saya akan ambil contoh, eh, semisal saya ingin menambahkan eh, material, saya akan choose color map, saya menggunakan bangunan tadi ya, yang ABC, saya tinggal klik saja. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini kan hasil render yang tadi ya, teman-teman ya. Kita bisa seperti ini. Tentu sangat-sangat bisa sekali. Ini jadi Lumion itu memang memiliki material yang bisa dikatakan itu eh, ada sekitar 200 atau 300 ya, kurang lebih demikian. Nantinya juga teman-teman bisa menambahkan lagi material dari luar yang tidak ada di Lumion. Seperti itu. Baik. Adakah settingan Lumion standar khususnya Grass agar terlihat realistik seperti yang di Pro? Oh, itu kalau settingan standar paling ini, Pak. Kita dari model bidangnya, kalau bisa jangan dijadikan flat, tapi dibuat bergelombang gitu. Dari bidang, plan, eh, dari misalnya Bapak mengerjakan modelingnya di SketchUp, nanti dibuat berkontur dulu seperti itu. Kalau tidak salah ada sand sand toolbox yang ada di SKP. Jadi nanti dibuatkan bergelombang seperti itu. Nah, jadi saya ambil contoh ya. Misalkan eh, bangunan ini, atasnya ini ya, saya memberikan efek 3D grass. Oke, ada efek 3D grass. Kita bisa membuat eh, 3D grass seperti ini. Kita akan membuat dia wild grass, di mana dia bergelombang seperti ini. Ya, ini yang saya maksud ya Bapak Ibu ya. Ini terlihat lebih bergelombang. Kalau misalkan flat, clean, ini kan terlihat eh, datar ya. Tapi dengan ada ini wild grass, nah dia terlihat lebih bergelombang. Nah ini bisa teman-teman Bapak akali dengan buat kontur yang bergelombang itu kalau diberikan rumput. Dan di sini kita bisa mengatur grass size dan sebagainya. Atau misalnya efek rumputnya sudah dipangkas, kita tinggal pilih grass cut seperti itu. Pernah belajar membuat animasi transisi yang memang salah satunya bisa pakai efek sun tadi.
eh, dengan bantuan keyframe bisa dijelaskan kelebihan kekurangannya. Oh, efek sun tadi biasanya itu untuk memilih posisi, misalkan eh, petanya ya, misal dari ini, saya kan perlihatkan menentukan posisi. Misal Bapak berada di Jakarta atau dimanapun itu, dan ini bisa terhubung dengan internet ya, untuk mengaktifkan aplikasi tersebut. Oke. Nah, nah ini kita meletakkan eh, posisi kita. Ini misalkan ada di sini ya. Oke. Nah, dia akan memperlihatkan seperti hour, time zone, dan sebagainya seperti itu. Jadi ini eh, bisa diatur. Ini memang posisi yang ada di, misalkan kita berada di wilayah WIB seperti itu, nanti tinggal di input saja peletakannya, ada pengetahuan latitude, longitude seperti itu. Tetapi sekali lagi, saya berterus terang untuk instansi hari ini jarang saya pergunakan karena pengaturan matahari itu harus eh, tidak harus selalu eh, mengandalkan posisi kita di mana. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita hanya 3D artist, 3D artist itu kita membuat hasil render yang terbaik. Jadi kita bisa bisa mengatur posisi pencahayaan matahari harus dari depan atau sebagainya. Tapi kalau pesan tadi ini misalkan untuk pemanfaatan lebih ke energi ya, solar panel atau apapun sebagainya itu, ya ini perlu diperlukan ini. Eh, Bapak Nur Setriana, apakah ada tips dan trik supaya hasil render kita lebih realistik dan tidak terlihat seperti kartun banget? Ini kembali lagi, eh, teman-teman, ini kita sebut saja jam terbang pastinya. Saya dengan Lumion ini juga pertama awalnya hasilnya juga kurang begitu indah. Tetapi biasanya saya merender empat empat gambar dengan style berbeda. Lalu dia setelah empat itu saya memilih salah satu. Oke, itu satu. Kedua, saya juga selalu membandingkan juga dengan hasil render karyanya orang. Apa yang terlihat indah di sini? Oh, ternyata ternyata dia lagi render gambar rumah. Ternyata di depannya itu ada tiang listrik. Biasanya itu eh, yang sesuatu seperti itu yang membuat, oh ini kelihatan realistik ya. Oh, dia tambahin ada, misalkan ada kendaraan, anggapan misalnya karena posisinya di Indonesia ada kendaraan bajai seperti itu, atau misalkan eh, untuk area-area outdoor ya seperti itu, yang listrik atau apapun seperti itu salah satunya. Kedua, untuk renderan interior teman-teman, nah ini saya ada tips dan trik juga ya untuk teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat hasil renderan saya itu selalu eh, dalam keadaan yang berantakan seperti ini. Ada eh, daun-daunan dan sebagainya seperti itu. Ini eh, untuk renderan eksterior seperti itu. Nah, tapi untuk renderan interior saya juga selalu memberikan efek seperti dalam keadaan yang eh,
bisa dikatakan eh, render yang saya sebutnya terlihat jangan terlalu rapi. Anggap misalkan posisi meja ya, meja makan ada yang ke kiri, ke kanan seperti itu. Itu memberikan efek yang terlihat lebih realistik. Nah, ini mungkin saya akan perlihatkan salah satunya ya teman-teman ya. Izin sebentar. Oke. Hmm. Ya, semisal seperti ini teman-teman. Nah, eh, ini kembali lagi ini tips dari saya. Jadi eh, mungkin teman-teman bisa melihat dari peletakan kursi eh, ya ini saya letakkan ada yang satu yang dikeluarkan atau misalnya lemari rak ada yang posisi terbuka dan sebagainya itu supaya terlihat tidak oh ini kayak hasil rendernya nih rapih banget seperti itu. Mungkin kita ada yang pikir demikian ya. Oh ini kelihatan banget renderan. Kita bagaimana sih supaya kelihatan eh, lebih asli? Biasanya kan saya selalu membuat hasil renderan itu terlihat kotor. Itu tips dan trik dari saya ya. Mungkin eh, oke misalnya ada untuk hasil eksterior satu lagi akan saya perlihatkan ke teman-teman eksterior. Hmm, Nah, ini sih sepertinya wallpaper saya ya yang ada di laptop saya ini. Nah, sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, ini saya buat dindingnya sedikit berlumut, lantainya terlihat ada dedaunan dan sebagainya. Dan juga bagian belakang selalu saya selalu buat sedikit berkabut seperti supaya pandangannya nggak fokus. Wih, pemandangannya bagus ya, gitu. Oh enggak, tetapi wih, tertuju ke bangunan tersebut seperti itu. Dan ya ini sih mungkin tips dan trik dari saya. Kembali lagi teman-teman, referensi itu ada banyak. Mungkin ada referensi yang menurut teman-teman yang ini bagus, bisa dipadukan jadi satu menjadi hasil ini. Ini juga saya juga mengikuti berbagai narasumber supaya mendapatkan efek yang lebih maksimal. Dan sampai sekarang saya terus belajar supaya bisa mendapatkan renderan terbaik. Itu saja dari saya, teman-teman. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Eh, saya akan akhiri. Mungkin ada yang teman-teman ingin sapa terlebih dahulu dari tim saya ya. Ada eh, Pak Andrianto, mungkin Pak Andri bisa menyapa teman-teman atau Bapak Jody, apakah ingin menyapa teman-teman? Oke, jadi terima kasih waktunya Pak Rudi. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Dan saya sendiri selaku dari Uptim Applicat kami sangat mengapresiasi rekan waktu-waktu yang rekan luangkan untuk hadir di sini. Nah, nextnya adalah
saya meminta rekan-rekan untuk mengisi feedback form yang telah saya berikan di chat tersebut. Nah, di chat ini ada sebuah feedback form dari Google Docs. Form ini akan saya gunakan sebagai sertifikat. Jika ada yang menginginkan sertifikat, nah, mohon diisi terlebih dahulu feedback formnya. Lalu feedback form ini juga saya gunakan sebagai database untuk acara selanjutnya, yaitu workshop tentang materi yang disampaikan oleh Pak Rudi untuk saat ini. Jadi apabila rekan-rekan berminat untuk mengikuti workshopnya, bagaimana caranya sih mengatur timing, matahari, dan sebagainya. Dan itu bakal dipandu oleh dengan Pak Rudi sendiri. Nah, cukup isi feedback form yang ada, lalu kita akan schedulekan untuk workshop di minggu selanjutnya. Itu ya sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibnu. Oke, semoga eh, informasi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila teman-teman berminat bisa mengikuti kembali kegiatan webinar ini di lain waktu. Saya sungguh berterima kasih atas waktu yang teman-teman sudah berikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa sharing untuk teman-teman yang lain juga ke depan. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih dan juga selamat sore dan sampai jumpa.